Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dengan Ibu. Pada pagi hari ini kita akan masuk bab baru, yaitu struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Oke, langsung saja kita masuk pada materi. Perhatikanlah gambar berikut ini. Ada jenis tumbuhan berbeda-beda dan juga cirinya yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena strukturnya juga berbeda. Kemudian apa itu jaringan tumbuhan? Jaringan tumbuhan itu terbentuk dari sel-sel yang sama, kemudian bergabung menjadi satu dan membentuk suatu jaringan. Kemudian jaringan-jaringan tersebut akan membentuk suatu organ. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada apa aja sih organ-organ pada tumbuhan. Yang pertama ada akar, ada batang, ada buah, ada daun, kemudian juga ada bunga. Nah, organ-organ ini terdiri dari suatu jaringan-jaringan tertentu. Kemudian jaringan pada tumbuhan itu ada dua. Yang pertama ada jaringan meristem, kemudian ada jaringan permanen. Apa sih itu jaringan meristem? Yaitu jaringan yang aktif melakukan pembelahan, menambah panjang akar dan batang terdapat pada ujung organ biasanya. Nah, sifatnya dinding selnya tipis, banyak protoplasma, sel berbentuk bulat, lonjong atau poligonal, memiliki vakuola. Kemudian jaringan meristem dibagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem primer dan juga jaringan meristem sekunder. Jaringan meristem primer berasal dari sel-sel embrionik terdapat di ujung akar dan ujung batang. Kemudian meristem sekunder berasal dari jaringan dewasa yang berubah menjadi embrional kembali, misalnya kambium dan kambium gabus. Kemudian ada jaringan permanen. Apa sih itu jaringan permanen? Yaitu jaringan yang sel-selnya sudah tidak aktif membelah dan telah mengalami diferensiasi. Cirinya vakuolanya besar, sel-sel mengalami penebalan pada dinding, meliputi epidermis, parenkim, penguat, dan juga pengangkut. Selanjutnya kita akan masuk pada apa sih itu jaringan epidermis atau pelindung, yaitu jaringan luar yang menutupi seluruh permukaan tumbuhan. Fungsinya untuk melindungi tumbuhan dari kekeringan atau paparan luar juga infeksi. Kemudian ciri dari jaringan ini, sel seperti balok terdiri dari satu lapisan terletak pada jaringan luar, tidak berklorofil kecuali jaringan epidermis yang terdapat pada sel penjaga stoma. Nah, pada jaringan ini biasanya ada alat tambahan lain seperti ada stoma dan juga ada trikomata. Stoma dan trikomata. Kemudian yang kedua ada jaringan parenkim atau dasar, disusun oleh sel-sel hidup berbentuk bulat seperti tiang, bintang, atau bunga karang. Susunan sel tidak rapat, banyak vakuola, ukuran sel besar, dinding sel tipis, dan banyak rongga antar sel. Contohnya adalah parenkim pengangkut, parenkim penimbun, parenkim udara, kemudian ada parenkim air, kemudian ada parenkim asimilasi. Kemudian kita akan masuk pada jaringan pengangkut atau penyokong. Nah, jaringan ini menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Jaringan ini memiliki dinding sel yang tebal dan juga kuat. Yang pertama ada kolenkim. Nah, kolenkim ini adalah sel hidup dengan dinding yang tebal, tidak mengandung ligmen tetapi mengandung selulosa, paktin dan hemiselulosa. Terdapat di bawah epidermis atau tangkai daun atau tangkai bunga dan ibu tulang daun. Fungsinya sebagai penopang organ-organ muda dan tumbuhan herba. Kemudian ada sklerenkim. Maksud saya sklerenkim. Nah, tersusun dari sel-sel mati
dinding-dindingnya sangat kuat atau tebal dan mengandung lignin. Macam-macam sklerenkim ada 2, sklereid dan serabut sklereid. Kemudian selanjutnya ada jaringan pengangkut. Nah, jaringan ini adalah jaringan yang berfungsi untuk transportasi pada tumbuhan. Pengangkut ini ada 2 macam, yaitu floem dan xilem. Floem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun menuju ke seluruh tubuh. Kemudian xilem. Xilem tersusun atas sel-sel mati dengan dinding sel yang tebal dan mengandung lignin. Kemudian fungsi xilem yaitu mengangkut air dan zat hara dari akar menuju ke daun. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke organ penyusun tumbuhan. Nah, organ penyusun tumbuhan ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu organ vegetatif dan organ generatif. Yang pertama adalah organ vegetatif, organ tumbuhan yang berfungsi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, seperti penyerapan, pengolahan, pengangkutan, dan penimbunan zat makanan. Kemudian yang kedua ada organ vegetatif tumbuhan, yaitu akar, batang, dan juga daun. Fungsi organ ini dalam proses perkembangbiakan generatif atau seksual. Contohnya yaitu bunga, buah, dan juga biji. Kemudian struktur dan fungsi akar. Akar merupakan organ tumbuhan yang umumnya berada di bawah permukaan tanah. Ciri organ ini adalah tidak memiliki buku-buku, tumbuh ke pusat bumi atau menuju air, warna tidak hijau atau kekuning-kuningan, memiliki bentuk runcing. Kemudian terdapat 2 jenis sistem perakaran pada tumbuhan, yaitu serabut dan juga akar tunggang. Nah, tumbuhan monokotil memiliki sistem perakaran serabut. Kemudian tumbuhan dikotil memiliki sistem perakaran tunggang. Ibu sela dulu sedikit. Jadi tumbuhan berbiji itu dibagi menjadi 2 jenis, yaitu dikotil dan monokotil. Dikotil merupakan tumbuhan berbiji berkeping 2, kemudian monokotil adalah tumbuhan berbiji berkeping 1. Fungsi dari akar ini yang pertama adalah menambatkan tumbuh-tumbuhan pada tanah atau media tumbuhnya, kemudian menyerap air dan mineral dari tanah atau pada medium tumbuhnya. Kemudian bisa sebagai penyimpan cadangan makanan seperti singkong pada gambar tersebut. Kemudian juga dapat sebagai penyerap oksigen atau biasa kita sebut dengan akar napas. Bisa juga seperti bawang bombay tersebut sebagai cadangan makanan pada tanaman berakar tunggang. Selanjutnya kita akan masuk pada batang. Batang monokotil memiliki ruas-ruas yang jelas. Sedangkan pada tumbuhan dikotil, ruas batang tidak terlihat dengan jelas. Nah, sebelumnya fungsi batang adalah sebagai tempat penyimpan cadangan makanan. Selain itu juga dapat sebagai penyokong utama dari tumbuhan, sebagai penghubung akar dengan organ-organ lain, dan juga sebagai penempel atau sebagai tempat menempelnya daun, buah, ataupun bunga. Selanjutnya kita belajar tentang struktur dan fungsi dari daun. Daun merupakan organ yang menempel pada batang. Biasanya berbentuk tipis dan lebar. Daun mengandung klorofil. Nah, fungsi dari daun yaitu fotosintesis, transpirasi,
dan juga respirasi. Pada tulang daun dikotil, tulang daunnya adalah menjari atau menyirip, sedangkan pada monokotil adalah sejajar dan melengkung. Selanjutnya kita akan masuk pada struktur dan fungsi dari bunga. Bunga merupakan alat produksi generatif pada tumbuhan. Jadi, fungsi dari bunga ini adalah sebagai alat reproduksi pada tumbuhan tersebut. Nah, biasanya pada tumbuhan berbunga itu juga berbiji. Nah, bunga terdiri atas perhiasan bunga dan alat reproduksi bunga. Alat reproduksi bunga yaitu benang sari dan juga putik, kemudian ada juga kelopak bunga dan mahkota bunga sebagai perhiasan bunga. Seperti pada gambar tersebut, perhiasan bunga biasanya digunakan untuk menarik makhluk lain atau menarik serangga untuk penyerbukan di situ atau membantu penyerbukan dari bunga tersebut. Nah, alat kelaminnya adalah benang sari dan juga putik. Putik yaitu alat kelamin betina dan benang sari merupakan alat kelamin jantan. Pada tumbuhan monokotil, bunga biasanya berkelopak 3 atau kelipatannya, sedangkan pada dikotil bunga memiliki kelopak berkelipatan 4 atau 5. Terima kasih, cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.